Selamat pagi Bu Evimia. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa baik. Ya, sudah siap di supervisi ya Bu? Insya Allah siap Bu. Nah, jadi sebelum kita supervisi di kelas, saya ada beberapa hal dulu yang saya sampaikan dan saya tanyakan kepada Ibu ya Bu. Iya baik Bu. Sebagai rangka persiapan melaksanakan pembelajaran di kelas. Iya. Nah, untuk yang pertama ini untuk proses supervisi sendiri tuh Bu, tujuannya itu tidak hanya untuk menilai atau mencari kekurangan Ibu sebagai guru, tidak Bu ya, tapi ini ada sebagai salah satu refleksi diri. Jadi yang bisa Ibu gunakan sebagai bahan untuk pengembangan diri lagi menjadi lebih baik seperti itu ya Bu. Iya baik. Nah, adapun tujuan praobservasi kita hari ini, pagi ini agar Ibu lebih siap dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas nanti, supaya Ibu juga lebih percaya diri seperti itu Bu ya, supaya nanti hasil-hasil yang ingin Ibu capai nanti bisa dicapai dengan baik begitu Bu. Nah, baiklah Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Iya. Nah, untuk yang pertama nih Bu, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti apa Bu? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan di kelas untuk di kelas 7 kurikulum Merdeka fase D ini adalah berkaitan dengan materi pantun. Nah, iya, tujuannya itu yang pertama untuk menentukan kaidah dalam penyusunan pantun tersebut dan merumuskan isi pantun, serta yang tidak kalah penting adalah bagaimana cara membuat pantun yang baik dan benar berdasarkan kaidah kebahasaan yang ada. Baiklah, itu tujuan pelajarannya Bu ya. Iya. Jadi tentang menentukan kaidah yang baik dalam pantun serta membuat pantun gitu ya Bu. Seperti itu. Nah, baiklah. Untuk area pengembangan siswa apa kita akan Ya. Lanjut ya Bu. Ya. Nah ya Bu, untuk area pengembangan siswa nih Bu, area apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran nanti? Dari segi apanya Bu? Dari segi pembelajaran yang seperti apa maksudnya Bu? Misalnya apakah dalam segi membacanya atau menulisnya atau perkembangan dalam bentuk gaya belajar atau seperti apa? Maksudnya pengembangan. Jadi kemampuan siswa dalam membuat pantun gitu ya? Kemampuan dia. Iya. Jadi berarti kemampuan siswa dalam memahami dan membuat pantun seperti itu ya Bu? Iya, itu yang akan saya kembangkan agar siswa lebih memahami gitu, bagaimana cara-caranya. Untuk model pembelajaran apa yang Bu pakai Bu dalam pembelajaran nanti Bu? Model pembelajaran yang saya gunakan untuk materi ini adalah PBL, Problem Based Learning. Itu bahasa Inggrisnya Bu. Ya, pembelajaran berbasis masalah seperti itu ya Bu. Seperti itu. Karena masalahnya mereka ini kurang memahami kaidah kebahasaan dalam pembuatan pantun seperti itu. Jadi nanti di dalam proses pembelajaran terlihat sintak-sintak pembelajarannya nanti ya Bu. Iya. Kita bisa lihat ya. Terus strategi pembelajaran yang dipakai pendekatan apa Bu? Pendekatannya berdiferensiasi, lebih kepada siswa gitu. Ini pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Oke Bu, untuk penilaian atau evaluasi yang Ibu siapkan nanti seperti apa? Asesmen gitu ya Bu? Iya, asesmennya seperti apa? Ada asesmen formatif, itu dilakukan saat proses pembelajaran yang sedang berlangsung, misalnya bertanya jawab dengan siswa. Nah, terus untuk asesmen sumatif itu dilakukan pada akhir pembelajaran untuk mencapai ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah saya rumuskan di dalam modul ajar yang sudah saya buat seperti itu Bu. Jadi ada dua penilaian ya, formatif dan sumatif. Berarti formatif nanti berupa jenis observasi gitu ya Bu. Untuk media pembelajaran Ibu gunakan nanti menggunakan apa? Media biasanya saya yang menggunakan di dalam kelas itu yang pertama itu apa namanya? Proyektor. Proyektor ya. Ya, bisa menggunakan proyektor. Oke, baiklah. Bu ya. Nah, ini untuk nanti pelaksanaan observasi di mana ya Bu pembelajarannya? Di kelas. Maksud di kelas berapa Bu? Di kelas 7. Kelas 7 ya Bu. Kapan nanti dilaksanakannya jam?
Jam 8.35 kita lewat lagi. Nggak apa-apa. Jam pertama, kedua, ketiga. Jam ketiga. Jam ketiga. Keempat setelah istirahat. Jam keempat ya. Iya, jam keempat. Berarti hari ini ya Bu ya? Iya, hari ini jam keempat setelah istirahat. Oke, nanti jam keempat nanti akan kita sama-sama masuk kelas nanti jam keempat ya Bu. Iya. Kita lihat sama-sama. Baiklah Bu. Sebelum masuk nanti di kelas ada yang ingin Ibu tanyakan biar lebih enak Bu? Kalau misalnya dalam proses supervisi yang akan Ibu laksanakan kepada saya, apakah nanti saya harus mengumpulkan perangkat ajar saya, modul ajar saya kepada Ibu atau seperti apa gitu? Tentu saja nanti harus Ibu berikan kepada saya juga supaya saya bisa melihat juga sejauh mana telah Ibu laksanakan langkah-langkah pembelajaran untuk model PBL tadi, lalu juga untuk kelengkapan asesmen dan sebagainya seperti itu. Nanti diserahkan kepada saya. Setelah ini Ibu serahkan kepada saya, nanti akan saya lihat sebelum Ibu masuk ke dalam kelas. Ya, baik Bu. Bu. Nah, Bu ya. Nah, untuk pagi ini persiapan kita sampai di sini dulu Bu. Nanti yang sudah Ibu sampaikan kepada saya tadi semoga bisa dilaksanakan dengan baik. Semoga semua langkah-langkah yang telah Ibu siapkan di modul ajar Ibu bisa Ibu laksanakan dengan baik, dengan maksimal ya Bu ya. Iya. Oke, baiklah Bu. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Selamat. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Semangat? Semangat. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Baiklah, Ardian, Ais, Anita, Derby, Deo. Memulai pelajaran Ibu minta silahkan pimpin doanya dulu Kak. Oke, selanjutnya tolong atributnya untuk topi dilepas dulu ya. Yang pakai jaket silahkan dilepas. Belajar dari pantun. Nah, kira-kira sebelum lanjut ke materi pantun lagi, ada yang tahu tidak pantun itu apa? Ayo. Apa pantun Kak? Pernah dengar pantun? Pernah. Kalian dengar pantun di mana? Di sosmed. Di mana lagi? Di YouTube, di TV, di mana lagi? Yang lebih sering itu Upin Ipin katanya ya. Nah, kira-kira siapa di sini yang bisa membawakan pantun? Coba satu aja. Berpantun. Coba. Iya, Dian. Coba gimana Dian pantunnya? Nggak boleh saling melempar. Siapapun boleh. Ayo coba Bang. Gini. Silahkan. Iya, namanya juga belajar. Itu mah bukan pantun. Oke, itu pantun kata Bang Ardian ya. Nah, sebelum kita memahami lebih lanjut tentang pantun, nah apa yang disampaikan oleh Bang Dian itu sebenarnya tidak masuk ke dalam kaidah pantun yang sebenarnya, istilahnya masih kurang ya. Tadi sudah ada teman yang memberikan satu buah contoh pantun. Nah, kalau menurut Ibu itu pantunnya masih belum pas dengan apa yang akan kita capai pada hari ini tentang tujuan pembelajaran kita ya. Nah, terkait dengan pantun, kita akan masuk ke dalam tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Pada hari ini merumuskan isi pantun dan membuat pantun. Nah, tadi kan sudah ada yang memberikan contoh pantun. Kira-kira di dalam kehidupan sehari-hari pantun itu bermanfaat tidak? Kira-kira apa manfaatnya?
Menghibur. Selain menghibur apa lagi? Selain menghibur apa lagi? Ayo, menghibur. Selain untuk menghibur, pantun itu untuk apa lagi? Apa? Ada berbagai macam jenis pantun. Ada pantun jenaka, pantun apa lagi? Nasihat, apa lagi? Agama, religius berarti apa lagi satunya? Teka-teki. Ya, jika mungkin rajin ya. Nah, itu salah satu peran penting pantun di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Bu, berhubung kita mati lampu, nah jadi Ibu ada beberapa yang ingin Ibu sampaikan, cuman karena kita mati lampu, jadi Ibu menggunakan lembar kertas saja, ya. Beberapa materi yang akan Ibu berikan sama kalian. Tolong ini Kak. Sekarang Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok ya. Jadi untuk satu kelompoknya itu 4 atau 5 orang ya. Langsung saja Nita, sini Nita. Nita, Matius, Reza, Putri, kamu di sini Putri, sama Ardian sama mereka. Ini berempat. Ayo Putri. Dian, sini Dian. Oke. Nah, ini bertiga. Kamu ada ke sana, Bang. Oke, ini ada yang bertiga, ada yang berempat ya. Nah, nanti kalian membuat apa namanya? Mapping. Masih ingat mapping? Masih. Yang waktu materi sebelumnya. Iya, ada yang bilang tidak. Itu mungkin jarang mengikuti pelajaran Ibu ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan materi kepada kalian. Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Kalian akan menyusun mapping. Mapping yang pernah seperti kita buat. Terus materi yang sudah Ibu sampaikan di papan tulis. Nah, kalian masukkan di dalam mapping tersebut. Desainnya bebas, ya. Desainnya bebas, terserah kalian mau seperti apa. Nanti Ibu contohkan satu ya, Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Juga mata pelajarannya. Nah, jadi silahkan dikerjakan. Langsung aja di sini, Kak. Silahkan dikerjakan di lembar kerjanya. Dengan sama kelompoknya ya. Jangan lupa tulis. Materinya sudah Ibu sampaikan tadi di depan. Jadi seharusnya kalian sambil mendengar, menyimak, dan jangan lupa menulis. Ya. Tidak paham, masih bingung, silahkan tanya sama Ibu ya. Kayak yang kita pernah bikin ya Kak. Kayak ini ya. Ada lagi yang ingin? Ya. Sama yang telah lalu, ya. Nah, ini contohnya. Nah, seperti ini. Terus di sini pantun, syair. Apa sih tadi? Sambil memperhatikan. Ini teman kalian ada yang mau maju, presentasi sudah selesai. Kalian simak. Nah, nanti ketika mereka selesai presentasi, jika ada yang ingin memberikan tanggapan, silahkan langsung ya. Ayo maju Ardian. Semuanya lah satu kelompok saya. Yang lain silahkan menyimak. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Revalina, saya sendiri nama Ardian. Putri, dan kami akan memulai presentasinya yaitu tentang pantun. Ya, ada beberapa yang kami ambil dari pantun yaitu ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu teman-teman terdiri dari 4. Ada yang ingin menanggapi? Ya, kelompok ini apa?
Kurang materi. Kurang apa? Kurang materi. Kurang contoh pantun katanya di dalam materinya. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. LKPD-nya. Oke. Nah, sekarang sudah semua ya? Menurut kalian, setelah kalian mempelajari tentang pantun, apa yang disimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Kalian dapat mengetahui ya, mengetahui ciri pantun, arti dan jenis. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah belajar pantun hari ini? Bagaimana perasaannya? Senang. Oke, baiklah. Karena pembelajaran kita sudah selesai, jadi tepuk 5 3 kali. Nah, oke, silakan kembali ke mejanya masing-masing. Kaidah kebahasaan tentang pantun. Nah, nanti kalian di rumah boleh mencari materi di internet, boleh di YouTube, boleh untuk menambah pengetahuan selain di dalam buku, ya, seperti itu. Nah, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Yes, yes. Oke, sekarang berdoa dulu sebelum kita pulang. Oke. Sekarang silahkan kemas bukunya dan kita boleh pulang. Nah, assalamualaikum Bu Evimia. Ya, waalaikumsalam Bu. Ya, selamat pagi ya Bu. Pagi. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya Bu. Sayang sehat ini Bu. Ya Bu, baiklah, untuk pagi ini Bu kita diskusi berdua untuk membahas hasil dari observasi yang sudah kita lakukan kemarin ya Bu di kelas. Baik, Bu. Nah, sebelumnya saya tanya dulu, ketika kemarin Ibu di kelas, bagaimana perasaan Ibu saat mengajar di kelas? Waktu pas Ibu masuk observasi itu untuk yang beberapa kali observasi. Nah, kemarin lah yang pertama sama Ibu. Nah, jadi perasaan saya sedikit grogi karena baru ini diobservasi oleh Ibu gitu. Jadi ketika saya berada di depan, saya agak sedikit gemetar dan melakukan ada beberapa kesalahan seperti yang Ibu sampaikan. Untuk pembelajarannya sendiri bagaimana yang sudah Ibu lakukan? Untuk pembelajaran sudah saya lakukan seperti yang apa sudah saya buat berdasarkan modul yang sudah saya susun. Namun penyampaiannya mungkin masih kurang efektif gitu Bu. Masih kurang pas, ada masih kekurangan gitu. Nah, menurut Ibu, tadi Ibu bilang ada kekurangannya Bu ya. Bisa Ibu ceritakan apa saja kekurangan yang Ibu rasakan kemarin, Ibu alami? Pertama kemarin kekurangan yang saya dapatkan ketika mengajar di kelas itu adalah penyampaian materi. Ketika saya menyampaikan materi berdasarkan observasi itu kurang ke murid, lebih ke papan tulis gitu Bu. Fokusnya ke papan tulis ketika memberikan materi. Seharusnya kan lebih ke murid baru ke papan tulis gitu Bu. Jadi kurang fokus ke murid gitu ya Bu ya. Iya. Selain itu Bu, ada lagi mungkin menurut Ibu yang kekurangannya? Nggak ada. Sepertinya sih cuman itu Bu. Itu ya Bu ya. Iya. Terus untuk kendala Bu, ada kendala nggak kemarin ketika melaksanakan observasi? Iya, kemarin kendalanya listriknya padam. Oh, iya. Jadi yang harusnya saya bisa melakukan menggunakan metode pembelajaran yang harusnya bisa menggunakan alat, tapi karena keadaan tidak
apa namanya? Memungkinkan. Iya, memungkinkan. Jadi saya harus menggunakan metode lain untuk memberikan materi kepada anak-anak. Oh iya. Menggunakan cara lain gitu, Bu. Nah, berarti Bu sudah punya ini ya solusinya kemarin ya? Iya, Setelah- sudah disiapkan sebelum masuk ke Oke. kelas. Jadi apa Bu kemarin solusinya Ibu? Kendala yang Bu alami listrik mati kemarin itu? Saya menggunakan, boleh kan Mbak? Saya menggunakan apa itu namanya, slide dari PowerPoint yang sudah saya print terlebih dahulu untuk mengatasi kemungkinan yang akan terjadi karena di sini sering mati lampu gitu, Bu. Oh, jadi sudah Udah antisipasi. antisipasi, ya. Ya, bagus ya Bu. Ya. Baiklah Bu. Kalau saya lihat ini Bu berarti Bu sudah ada persiapan sudah cukup matang ya Bu ya? Iya, karena belajar dari sebelumnya, Bu. Iya, bagus Bu. Nah, kalau begitu sekarang saya sampaikan dulu juga Bu ya catatan-catatan yang sudah Iya. saya lakukan saat Baik, Bu. saya mengobservasi Ibu. Iya, Bu. Untuk yang pertama nih, iya benar sih kemarin itu saya lihat juga Ibu lebih banyak menghadapnya ke papan tulis gitu ya Bu ya. Jadi mungkin untuk kedepannya kan bisa lebih fokus ke murid seperti itu. Cuma saya lihat udah berkeliling kelompoknya sudah bagus juga, sudah membimbing muridnya sudah dengan rata juga adil ya, terus juga berkeliling berkelompok-kelompok dibimbing dengan baik. Saya lihat ya Bu. Iya, Bu. Dan untuk listrik mati kemarin ya saya lihat juga Ibu sudah mempersiapkan slide yang di print diberikan untuk per kelompok-kelompok seperti itu ya Bu. Iya. Nah, jadi sudah bagus sebenarnya untuk kedepannya biar bisa lebih diperbaiki, bukan perbaiki ya, tapi biar lebih semakin bagus lagi gitu loh Bu. Iya. Nah, jadi sekarang kita di sini itu bukan untuk mengoreksi salah Ibu apa, tapi Iya, untuk baik, Bu. memberikan atau mungkin menambah ilmu lagi Iya. biar semakin bagus lagi Bu ngajarnya gitu Bu ya, sama-sama saya juga masih belajar juga. Iya, siap, Bu. Nah, untuk kedepannya ya nanti apa kira-kira rencana Ibu atau mungkin ingin mengembangkan area apa lagi nih ke depannya? Maksudnya area seperti apa, ya, Bu? Pembelajaran yang seperti apa mau yang ingin Ibu rencanakan lagi ke depan ini? Aduh, ada gambaran nih. Pembelajaran yang berfokus lebih kepada murid aja kayaknya, Bu. Oh, fokus ke murid Iya. ya Bu ya. Heeh. Jadi dengan menggunakan mungkin metode pembelajaran atau model Iya, pembelajaran. berdiferensiasi gitulah, Bu. Oh, Kira-kira gitu. seperti itu, Bu. Karena untuk lebih mengindahkan dari poin pertama yang tadi ada kesalahan dari Kekurangan Iya. cuma agak kurang dikit ya aja. kekurangan yang pertama saya lakukan lebih fokus ke materi dan di papan tulis gitu, Bu. Kalau berdiferensiasi mungkin agak lebih ke murid, jadi Iya. Oh. begitulah, Bu, Berarti kira-kira. mengembangkan mungkin mencoba menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi Iya. gitu Bu ya. Oke, Bu. Baiklah Bu. Ya Bu. Baiklah Bu. Terima kasih waktunya ya Bu. Semoga Baik. hari ini semakin menambah pengetahuan kita, semakin Baik. menambah kompetensi kita, biar kita semakin meningkat lagi kompetensi Siap. kita, mengajar dengan lebih baik lagi, Oke. berpihak pada murid gitu ya Bu ya. Iya. Jadi guru yang dirindui murid ya Bu. Iya, Terima kasih baik, ya Bu Epi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu.